wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Asrinepuri. Saya guru bimbingan konseling dari SMP Negeri 4 Batu. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Batu. Ibu dan Bapak, hari ini saya akan mendemonstrasikan aksi nyata untuk supervisi akademik. Nah, kegiatan kali ini adalah pra-observasi. Berikut kegiatannya. Assalamualaikum Bu Wiwit. Waalaikumsalam Bu Pipit. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Ya, Baik, semoga selalu sehat ya. amin. Bu Wiwit, hari ini kita kegiatannya adalah pra-observasi untuk supervisi yang akan dilaksanakan kemudian gitu ya. Nah, tujuan kita kali ini yaitu supervisi itu adalah untuk mengembangkan ya, untuk mencari atau merencanakan pengembangan diri guru, kemudian untuk monitoring hasil pembelajaran dan pengembangan performa sebagai guru. Nah, karena tujuan kita yang akan kita laksanakan adalah 3 itu tadi. Nah, saya ingin Bu Wiwit bisa cerita dulu rencananya untuk supervisi yang akan dilaksanakan. Baik. Untuk supervisi yang akan dilaksanakan nanti saya sudah akan memasuki bab yang baru yaitu bab 5 tentang membuka gerbang dunia. Di judul bab ini memang membuka gerbang dunia, tapi sebenarnya ketika kami mempelajarinya lebih lanjut, khususnya di bahasa Indonesia, ini adalah literasi. Gitu. Jadi anak-anak nanti kegiatannya akan lebih banyak dieksplor untuk literasinya, untuk membaca. Oke, baik. Kalau tujuan pembelajarannya dari tema ini apa? Tujuan pembelajaran ini yang pertama yaitu peserta didik mengembangkan strategi memahami cerita dengan memprediksi gambar sampul cerita dengan baik. Hanya satu saja atau ada tujuan lain? Untuk satu pertemuan saya ambil 2, yaitu yang kedua dengan peserta didik mampu melakukan inferensi terhadap bacaan dengan berlatih menyimpulkan suasana cerita dan emosi tokoh dengan baik. Oke, baik. Berarti ada 2 hal yang akan dicapai pada pertemuan itu ya, pada supervisi tersebut ya. Nah, kira-kira supervisinya akan dilaksanakan kapan? Kalau supervisinya kebetulan saya ngajar di 3 kelas 7. Nah, yang rencananya nanti diambil itu adalah kelas 7E. Jadwalnya hari Selasa. Oke, jam keberapa kalau jam pertama? Jam pertama sampai jam ketiga. Sampai jam ketiga. Iya. Baik. Terkait dengan rancangan pembelajaran itu apa saja yang akan dilaksanakan? Oke. Untuk rancangan pembelajarannya, yang pertama pastinya apersepsi ya di kegiatan pembelajarannya itu. Di apersepsi itu nanti saya akan menanyakan salah satu pertanyaannya adalah sudah membaca buku apa hari ini. Kebetulan untuk literasi ini terbagi menjadi 2, yaitu fiksi dan non fiksi. Dan fiksi menjadi pilihan pertama yang akan saya sampaikan materinya kepada anak-anak, dan kemudian baru di pertemuan berikutnya non fiksi. Saya mengambil fiksi terlebih dahulu karena cerita fiksi ini lebih menarik menurut saya pada anak-anak, karena di situ akan ada cerita, ada novel, nanti mereka bisa baca novel, kumpulan cerpen atau kumpulan biografi yang intinya semuanya adalah karya sastra, cerita. Oke, baik. Berarti untuk besok hari Selasa itu diprioritaskan untuk fiksi dulu ya? Iya, untuk fiksi dulu. Media yang digunakan kira-kira adakah atau bagaimana? Untuk medianya kebetulan saya nanti akan lebih banyak mengeksplor di perpustakaan. Kebetulan saya sudah mendapat informasi beberapa waktu yang lalu Perpus sudah menambah koleksi untuk novel-novel yang bagus seperti karyanya Terelie dan teman-teman. Oke, tadi Bu Wiwit sudah menyampaikan media yang digunakan, kemudian tujuan pembelajarannya dan metode pembelajarannya akan dilaksanakan. Nah, kira-kira yang sudah direncanakan itu kelebihannya apa? Untuk kelebihannya nanti akan lebih banyak menitik beratkan pada kegiatan anak-anak.
Jadi saya hanya akan sekedar menjadi fasilitatornya mereka ketika mereka menemui kendala pada saat melaksanakan pembelajaran. Misal mereka tanpa ada kendala pada saat melakukan pembelajaran, saya hanya mendampingi mereka untuk mengarahkan ke yang sesuai dengan. Kembali berarti dari jam pertama sampai jam ketiga kegiatannya adalah anak-anak apakah akan diajak ke perpustakaan atau sudah disiapkan buku? Diajak ke perpustakaan. Diajak ke Jadi perpustakaan. anak-anak lebih bebas untuk memilih bukunya apa yang akan dibaca. Oke, kemudian selanjutnya tahap selanjutnya Kemudian selanjutnya sesuai dengan tujuan pembelajaran saya tadi, yaitu mengembangkan strategi memahami cerita dengan memprediksi gambar. Jadi mereka akan saya minta untuk memilih salah satu buku cerita, kemudian dari sampulnya itu mereka akan memprediksi kira-kira ceritanya akan bagaimana ya. Nah, seperti itu, memprediksi gambar dari sampul cerita, kemudian mereka menyimpulkan suasana cerita dalam emosi dalam tokoh yang dibaca itu tadi. Oh, berarti dari berdasarkan gambar tersebut ya? Iya. Ya. Berarti dari jam pertama kira-kira kok ke perpus diberikan ada batasan waktu atau bagaimana? Untuk batasan waktu nanti yang pertama saya akan masuk kelas terlebih dahulu, kemudian melakukan persepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian nanti saya sampaikan langkah-langkah pembelajaran pada hari itu kita mau ngapain aja, dan kemudian anak-anak akan saya ajak ke perpus, dan 15 menit sebelum waktu habis di jam ketiga itu anak-anak saya ajak kembali ke kelas, dan kita melakukan refleksi dengan apa yang sudah kita lakukan hari ini. Oke. Itu. Berarti sudah mencakup kegiatan inti dan penutup berarti ya. Kalau berdasarkan rancangan yang sudah dibuat, kira-kira bisa diprediksi tidak hambatan yang mungkin akan dihadapi oleh Bu Wiwit? Saya secara pribadi mengalami kesulitan itu dalam dua hal. Yang pertama yaitu melakukan persepsi. Kalau menurut saya ketika saya mengikuti workshop mengenai media mengenai modul ajar dan lain-lain, perencanaan pembelajaran, saya kurang diapersepsi dan direfleksi. Kenapa saya diapersepsi dan refleksi? Karena biasanya kalau apersepsi itu ketika sudah bertanya kepada anak-anak mengenai kondisinya mereka gimana hari ini, dan itu secara umum tidak ada yang mengkhusus pada salah satu bagian saja. Dan yang direfleksi rata-rata ketika kita sudah asik di kegiatan inti, saya lupa waktunya untuk melakukan refleksi itu jadi kurang. Bahkan mungkin di beberapa pembelajaran saya terlewat untuk melakukan refleksi. Padahal ketika dari workshop, dari pelatihan, refleksi itu adalah yang penting dari sebuah pembelajaran, karena kita bisa tahu apa sih yang sudah dipelajari sama anak-anak, gitu. Kendalanya apa sih, kendalanya di mana sih, dan itu nanti ternyata berguna untuk di pembelajaran berikutnya. Iya, baik. Berarti sekaligus juga mungkin ini ya pembagian waktu ya, manajemen waktu di dalam kelas. Iya. Mungkin juga termasuk pada hambatan yang dialami gitu. Iya. Baik. Bu Wiwit, kita akan melaksanakan supervisi berarti besok hari Selasa di kelas 7E pada jam 1 sampai jam 3 gitu ya. Nah, besok itu adalah kunjungan kelas, berarti kegiatan kita. Nah, kita juga perlu menyepakati kapan kita akan melaksanakan pasca observasi. Jadi hari ini pra observasi, kemudian hari Selasanya adalah kunjungan. Nah, kira-kira setelah kunjungan itu kita kapan mau melaksanakan pasca observasi? Iya, untuk rangkaian kegiatan ini saya rasa pasca observasinya itu bisa dilakukan sehari atau 2 hari setelah observasi. Jadi supaya saya juga bisa menyiapkan kira-kira kekurangan saya di mana. Minimal saya merefleksi diri saya sendiri dulu lah, seperti apa. Jadi kalau setelah observasi langsung pasca observasi kok rasanya masih ada redupnya begitu ya. Oke, kita santai aja ya. jadi kita santai saja karena kegiatan ini sebenarnya juga dalam rangka untuk sharing begitu ya. Jadi berbagi, belajar bersama. Jadi tidak ada yang perlu, sebenarnya tidak perlu ada yang ditakutkan
diskusikan begitu. Bagaimana kalau pasca observasinya kita laksanakan di hari Rabunya, jadi 1 hari setelah kita melaksanakan kunjungan kelas. Oh iya, enggak apa-apa. Ya pasti tidak hari Selasa langsung. Oh iya. Seperti Nah, Bu Wiwit nanti di kegiatan kunjungan kelas itu saya juga akan melakukan kegiatan mencatat begitu ya. Jadi apa yang dilaksanakan Bu Wiwit di dalam kelas, kemudian hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Jadi saya akan melakukan observasi, kemudian juga saya melakukan mencatat begitu. Nah, yang perlu kira-kira yang perlu Bu Wiwit siapkan apa saja untuk kegiatan kunjungan kelas? Mungkin saya minta waktu sebelumnya ya Bu. Mungkin 5 atau 10 menit sebelumnya saya akan sampaikan ke anak-anak mengenai kegiatan pembelajaran kita hari ini, bahwa akan ada observasi, akan ada penilaian bagaimana saya mengajar dan lain-lain, sehingga ini membuat anak-anak tidak seperti oh ini skenario ya, oh ini lagi dinilai ya, supaya tidak seperti itu. Jadi mohon jenengan besok berkenan untuk memberikan saya waktu 5 sampai 10 menit sebelumnya untuk saya bisa menyampaikan ke anak-anak terlebih dahulu, supaya nanti tidak terkesan bahwa kita sepertinya lagi main film atau kayak gimana gitu loh. Itu aja dulu. Terus yang kedua, nanti mohon misal kegiatan pembelajaran sudah saya lakukan, jenengan tidak melakukan interaksi secara langsung kepada murid-murid saya, supaya itu tidak membagi perhatian mereka. Baik aja. Oke. Dari yang kita diskusikan tadi, Bu Wiwit, jadi ada hal-hal yang ingin dicapai Bu Wiwit begitu ya? Yeah. Setelah kegiatan supervisi ini dilaksanakan, yaitu diantaranya memperkuat dia persepsi, kemudian melaksanakan refleksi, sekaligus juga manajemen waktu terkait dengan kegiatan di pendahuluan, inti dan penutup, gitu ya. Nah, kita perlu juga ini ya, nanti ke depannya setelah kunjungan kelas itu perlu juga kira-kira strategi yang dipersiapkan apa saja. Jadi kalau kita tadi sudah bicara hambatan, nah berarti kira-kira ada solusi nggak sih sebenarnya untuk hambatan yang sudah bisa diprediksi? Kalau hambatan yang sudah bisa diprediksi mengenai kekurangan saya dalam melakukan pembelajaran, mungkin nanti saya secara pribadi ya, saya butuh lebih banyak referensi untuk melakukan semacam ice breaking yang kecil-kecil begitu itu. Nah itu mungkin nanti bisa dibantu oleh Bu Pipit memberikan referensi bagi saya, bahan-bahan bacaan mungkin, supaya saya menjadi lebih kaya dan kelasnya jadi nanti tidak monoton gitu. Karena konsentrasi anak-anak terutama di kelas yang nanti akan diobservasi ini sangat terbatas. Jadi misal perhatian mereka hanya fokus selama beberapa menit, setelah itu mereka perlu sedikit bergerak. Nah terkadang hal seperti itu tidak terfasilitasi oleh saya. Saya hanya ya sudahlah, tidak apa-apa kalau memang mereka mau bergerak begitu, karena memang juga gaya belajar mereka juga beberapa orang ada yang kinestetik. Ya mungkin nanti bisa dibantu dengan referensi-referensi seperti itu, bisa juga nanti mengarahkan anak-anak untuk bisa memfasilitasi gaya belajar yang seperti itu kayak gimana. Oke, mungkin referensi yang dimaksudkan salah satunya juga sharing dengan rekan sejawat mungkin ya, terkait dengan untuk memperkuat area pengembangan yang hendak dicapai, gitu ya Bu ya. Kalau selama ini jujur saja saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk berani sharing dengan teman sejawat saya sesama mata pelajaran bahasa Indonesia khususnya, karena saya merasa beliau-beliau itu sudah sangat keren-keren gitu. Jadi ketika saya menawarkan diri, saya membuka diri saya, kekurangan saya di sini gitu, maka berasa kayak bisa kelihatan bodoh banget gitu. Dan itu jadinya tidak pernah saya lakukan. Oh iya, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi ya. Jadi sebenarnya sharing dengan rekan sejawat itu semua guru pasti hebat dalam bidangnya masing-masing gitu ya. Jadi sharing itu bisa diskusi tidak hanya terkait dengan
apakah pembelajaran saya ini lebih buruk dibandingkan teman-teman saya, begitu ya Bu Wiwit ya. Ya, terima kasih Bu Wiwit, kegiatan pra-observasi kita sudah kita laksanakan. Nanti kita tinggal bertemu di kegiatan kunjungan kelas, gitu ya. Terima kasih Bu Wiwit, sampai ketemu hari Selasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi ini kita akan memulai teks baru. Kalau kemarin kalian sudah belajar mengenai teks berita menjadi seorang reporter yang terakhir, tugasnya yang belum dikirim ya. Ingat ya, linknya saja yang dikirim ke Bu Wiwit. Oke? Hari ini kita akan belajar teks baru. Bab baru ini judulnya adalah membuka gerbang dunia. Kira-kira apa yang ada di dalam benakmu ketika membuka gerbang dunia? Ayo Pak. Membuka pengetahuan baru mungkin. Alif? Gak tahu. Gak tahu juga. Fahmi? Enggak. Sebelah kiri sini? Enggak juga. Kalian tahu gak dunia itu apa sih nak? Planet. Planet. Besok ya? Iya, ada aku besok. Besok ya? Ya besok Bu. Iya, kita ketemu lagi besok. Jadi berharap kalian sudah nambah bacaannya, ya. Kalian sudah nambah bacaannya. Besok bawa HP, ada paketan kuotanya, bukunya besok kita baca di HP. Oke? Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah sehat ya? Alhamdulillah sudah berdoa panjenengan. Enggak, alhamdulillah. Ya, Bu Wiwit, hari ini kita diskusi setelah kegiatan observasi yang kita laksanakan kemarin itu ya di kelas 7E ya. Setelah proses pembelajaran yang 3 jam kemarin itu, perasaannya Bu Wiwit gimana? Bisa diceritakan? Perasaan saya yang pasti saya deg-degan karena selama ini kan saya ngajar ya saya ngajar, saya sendiri yang menguasai kelas. Sekarang mau tiba-tiba aja jenengan minta masuk ke kelas. Awalnya pasti seperti itu, tidak bisa dipungkiri ketika saya bilang enggak, saya pasti bohong. Dan yang berikutnya adalah ini membuat saya juga aduh apa ya, saya ngajarnya kurang apa ya, saya yang salah di mana ya, saya yang kurang gimana ya. Kalau soal kelebihan pasti kita semua bisa terima, tapi ketika kita berbicara tentang kekurangan, kita berbicara tentang kritik ke depannya bagaimana, kita berbicara bagaimana nanti jenengan nambahin ini ya Bu, nah itu otomatis membuat saya tidak bisa tidur di dalam. Oh gitu ya? Ya. Oke. Kalau terkait ini, selama proses pembelajaran, kira-kira perasaannya Bu Wiwit bagaimana? Seperti tadi yang saya sampaikan, yang pasti yang pertama saya berguna. Meskipun kita teman, kita sudah tahu, tapi ketika dalam sebuah frame yang formal harus diobservasi, harus dilihat seperti apa, ya memang awalnya saya berdek, tapi ya sudahlah, saya mau ngalir aja lah, apapun nanti hasilnya, apapun nanti kritikannya, apapun nanti kekurangan saya dalam mengajar, ya sudah saya terima gitu.
baik. Baik, terima kasih Bu Wiwit. Nah, yang ingin saya tanyakan selanjutnya, kemarin Bu Wiwit kan menetapkan tujuan pembelajaran itu kan ada dua ya. Ya. Jadi peserta mengembangkan strategi memahami cerita dengan memprediksi gambar sampul cerita dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta mampu melakukan inferensi terhadap bacaan dengan berlatih menyimpulkan suasana cerita dan emosi tokoh dengan baik. Selama 3 jam pembelajaran kemarin itu kira-kira tujuan pembelajarannya sudah tercapai semua atau ada yang belum tercapai? Sudah tercapai. Anak-anak sudah membuat prediksi dari gambar sampul cerita, itu sudah ada, dan kemudian menginferensi dari gambar itu sudah ada, meskipun tidak semuanya sesuai dengan isi ceritanya ketika sudah dibaca. Tapi artinya anak-anak untuk memilih mereka juga tidak ada kesulitan ya? Tidak ya. Memilih cerita Iya. ya. Baik. Kemudian kira-kira selama proses pembelajaran kemarin itu ada inspirasi atau kesadaran baru yang muncul atau gimana, bisa cerita? Ya, seperti yang sudah jenengan lihat sendiri di RPP yang sudah saya sampaikan, jenengan menyampaikan dulu, Bu, jenengan itu sebenarnya sudah ini, tapi kenapa kok tidak dilaksanakan? Ya, itu berarti saya masih manusia, saya lupa. Meskipun RPP ini saya susun sendiri, itu ketika ini saya lupa karena mungkin bisa jadi karena saya derdek itu tadi ya. Jadi ada hal-hal yang seharusnya itu saya sampaikan, itu tidak saya sampaikan. Dan memang di RPP saya ada beberapa hal juga yang belum saya cantumkan, ternyata itu menjadi catatan yang penting untuk saya lakukan pada saat pembelajaran ini. Oke, baik. Jadi ada ini ya, jadi ada inspirasi baru ya yang muncul ya. Iya. Meskipun awalnya sudah direncanakan dengan baik, Sudah. ya. Ternyata pada prakteknya tuh Lupa, terselip gitu ya. Iya. Oke, baik. Bu Wit, selanjutnya ini anak-anak itu kan kemarin kegiatannya memanfaatkan fasilitas sekolah yaitu datang ke perpustakaan. Kemudian setelah memilih gitu ya, memilih buku bacaan di perpustakaan, kemudian kembali, bertemu dengan Bu Wiwit. Nah, kira-kira Bu Wiwit menemukan atau tidak tantangan yang dihadapi oleh anak-anak selama proses pembelajaran? Oke, tantangan yang dihadapi oleh anak-anak ketika proses pembelajaran itu mereka bingung. Karena selama ini mereka tidak pernah memperhatikan sampul buku terlebih dahulu sebelum dia baca. Biasanya hanya melihat judul, setelah itu ya sudah dibaca tanpa pernah memprediksikan kira-kira di sampul buku ini ceritanya apa sih. Itu yang selama ini tidak pernah dilakukan oleh anak-anak. Mereka baca dulu ya sudah, lihat judulnya, sepertinya menarik ya udah dibaca. Tidak pernah ada prediksi mereka kira-kira dari gambarnya ini menarik atau gimana. Oh kira-kira nanti ceritanya akan seperti ini. Itu tidak. Berarti tantangan yang diungkapkan oleh anak-anak itu diketahuinya oleh Bu itu melalui tanya jawab aja ya? Iya, ya? Iya, di proses ketika anak-anak mulai mencari kira-kira gambar ini bercerita tentang apa. Dari situ saya kok tidak paham ya Bu ya. Ini warna merah, belah Bu, punya saya ini sampulnya cuma warna merah terus ada gambar orang gitu aja. Kok gini ya? Nah itu ada proses kebingungan dari mereka ketika harus mengaitkan antara gambar, judul cerita, dan ini kira-kira akan mengarah kemana. Itu rata-rata mereka bingung. Ya, mengalami kebingungan. Oke. Jadi tantangan yang ditemui oleh anak-anak itu kebingungan memahami sampul, terutama sampul yang sangat minimalis gitu ya mungkin ya. Jadi kalau mungkin sampulnya gambarnya cukup bisa menceritakan, mungkin mereka tidak terlalu kesulitan. Tapi kalau misalnya hanya ada satu warna, kemudian hanya satu gambar, mereka menghadapi tantangan. Nah, selama proses pembelajaran itu hal-hal baik apa saja sih yang sudah muncul selama 3 jam pembelajaran itu? Hal baik yang sudah muncul yang pertama di persepsi ya, di kegiatan pendahuluan. Saya selalu meminta anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Saya selalu menanyakan kabarnya anak-anak gimana, siapa yang hari ini tidak masuk, terus menanyakan anak-anak dan kepedulian mereka terhadap teman yang tidak masuk ini kenapa, alasannya apa. Itu salah satu cara saya untuk
kadang kan ada yang ya nggak tahu Bu, loh temanmu ini kemana kok nggak masuk, ya nggak tahu Bu. Kadang ada yang seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini, kebiasaan-kebiasaan kecil seperti ini membuat mereka untuk peduli terhadap drama. Jadi ketika jam saya, mereka pasti mencari tahu terlebih dahulu, anak ini kemana. Oh iya Bu, saya ingat ya tadi misalnya dia nggak masuk karena sakit atau gimana. Itu di awal pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran, hal baiknya adalah saya tidak pernah memposisikan diri saya sebagai sumber belajar atau sumber informasi. Jadi di proses pembelajaran saya selalu meminta anak-anak yang mengeksplor, anak-anak yang menemukan, anak-anak yang memang berproses untuk belajar. Di penutupnya, kekurangan saya itu adalah saya sering sekali kehabisan waktu dengan baik Bu Wiwit, ini saya memberikan masukan ya terkait dengan hasil observasi kemarin. Jadi aspek atau strategi pengembangan yang diobservasi itu ada 3 hal, yaitu budaya positif, kemudian pembelajaran sosial emosional, dan pembelajaran diferensiasi. Nah, pada budaya positif kemarin itu sepertinya belum muncul gitu ya. Jadi mungkin sudah dibuat kesepakatan kelas sebelumnya, tapi tidak terdokumentasi mungkin ya. Jadi seharusnya kesepakatan itu terdokumentasi dulu, meskipun jumlah kesepakatannya tidak banyak. Jadi misalnya 5-6 kesepakatan. Nah, mungkin bisa nanti untuk selanjutnya bisa diterapkan. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosionalnya sudah muncul, diantaranya menanyakan kabar, mengajak berdoa, kemudian bersyukur bertemu di pertemuan hari ini. Kemudian sempat mengembalikan fokus murid setelah dari perpustakaan untuk kembali ke kelas dengan permainan tepuk meskipun sebentar gitu ya. Ya. Kemudian mungkin nanti di di pertemuan selanjutnya bisa ditambahkan dengan menggali emosi anak-anak sebelum belajar dimulai, itu dengan menggunakan sticky note. Anak-anak diminta menggambarkan emoticon atau menuliskan perasaannya hari ini, terus diminta anak menempel di depan dengan sticky note yang digambar. Nah, kalau melihat di RPP, terutama di pembelajaran diferensiasi, sebenarnya sudah ditulis di situ ya. Ya. Cuma kemarin kemudian alatnya juga sebenarnya sudah ditulis, jadi tidak hanya menggunakan buku bacaan atau textbook saja, sudah memanfaatkan handphone. Cuma kemarin dari hasil observasi itu yang muncul hanya textbook saja, karena anak dibawa ke perpustakaan untuk mencari buku bacaan. Jadi mungkin sumber belajarnya bisa ditambahkan dengan memanfaatkan e-book atau semacam PSD. Nah, itu kemudian di kegiatan kemarin itu juga anak-anak belum difasilitasi untuk berdiskusi secara berkelompok berdasarkan minat atau kesiapan belajarnya. Kemudian pada saat kunjungan itu belum memberikan time limit. Ya, time limit kira-kira nanti harus kapan berakhir di perpustakaan, kemudian kembali ke kelas. Kemudian di RPP sebenarnya sudah disiapkan panduan pertanyaan, ya, tapi sebelum anak berangkat ke perpustakaan ternyata panduan pertanyaannya lupa tidak disiapkan sepertinya ya Bu ya. Ya, jadi mungkin selanjutnya di kelas lain bisa dipersiapkan lebih dulu sebelum masuk kelas. Kemudian ada ini belum ditambahkan pertanyaan refleksi tentang tantangan yang dihadapi. Jadi tantangan yang dihadapi bukan hanya ketika ada di dalam perpustakaan untuk